Dulu awalnya saya berkuliah di kebidanan itu karena kasus tante saya meninggal. Nah dari situ awalnya kepikiran kenapa tidak bisa ditanganin, dan karena di situ mungkin di waktu zaman saya SMP kurang bidan di Kecamatan Longpangai, karena kebetulan saya berasal dari Kecamatan Longpangai. Kepergian orang terdekat selalu menyisakan ruang kosong yang tak mudah dijelaskan. Terutama ketika kehilangan itu diiringi keterbatasan akses terhadap pertolongan. Ruang kosong itulah yang kemudian menjelma menjadi tekad menuntun langkah gadis kecil di hulu Sungai Mahakam untuk memilih jalan pengabdian sebagai tenaga kesehatan di pedalaman. Nama saya Maria Kelawing Jenau. Saya sekarang bertugas sebagai bidan koordinator dan sebagai pemegang program juru imunisasi. Saya bekerja di Puskesmas Tionghoang sejak tahun 2009. Kehendak gadis kecil pedalaman Sungai Mahakam itu kini telah terwujud. Tekadnya menjadi bidan di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu membawa harapan bagi banyak orang. Namun, di tempat tugasnya, ia dihadapkan pada beragam persoalan kesehatan lain. Keterbatasan akses, fasilitas yang minim, serta masalah gizi ibu dan anak masih menjadi tantangan sehari-hari. Permasalahan gisinya ada yang stunting, ada yang kurang gizi. Kadang untuk makanan tambahannya kita kekurangan terkendala di makanan tambahan yang ada yang memang khusus dari kementerian kan, contohnya dia harus makannya ini, sedangkan kita di sini kan terbatas dengan makanan. Bukan untuk sayur-sayurannya, terus sayur-sayurannya harus ini, sedangkan di sini tidak ada yang kayak gitu. Harusnya pakai buah-buahan ini, buah-buahan itu tidak ada. Jadi kita akalin. Itu sih permasalahan. Terus untuk permasalahan ibu hamilnya ini kebanyakan karena tahun 2005 ini kebanyakan itu kasusnya kematian bayi sama itu keguguran. Kurangnya pengetahuannya ibu hamil ini untuk sadar. Maksudnya pentingnya pemeriksaan secara dini. Mereka kadang gini, kalau kita sudah anjurkan, kita datangin mereka ke rumah. Jangan lupa kalau ada keluhan apapun tuh cepat memberitahu kami. Kan sekarang ini kan kami di grup bidan tuh ada grup sendiri untuk ibu hamilnya. Jadi kita sudah kasih tahu, masukin mereka di grup itu. Di situ kan kalau ada keluhan apa, silakan di grup itu masuk ke situ. Karena rata-rata ibu-ibunya punya Android. Jadi keluhannya kita suruh masuk ke situ. Kalau ada apa, hubungin di situ. Kalau tidak mau, hubungin kita sendiri. Siapapun bidan yang dapat binaan situ akan segera langsung ke sana. Jadi kalau kasus yang kejadiannya ini, yang sering terjadi ini, kejadiannya tuh di hutan baru sampai ke kampung itu lambat penanganannya. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Long Apari menggantungkan hidup dengan berladang dan mendulang emas di bagian hulu Sungai Mahakam. Tak jarang mereka harus menetap di dalam hutan agar dekat dengan ladang ataupun area mendulang emas. Permasalahan gizi ibu dan anak di Long Apari tak bisa dilepaskan dari kondisi geografis dan sosial di wilayah ini. Sebagai salah satu wilayah yang masih masuk dalam kategori 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, akses terhadap pangan bergizi, fasilitas kesehatan, dan informasi gizi masih sangat terbatas. Jarak antar kampung yang jauh, medan yang sulit dilalui, dan distribusi bantuan yang bergantung pada cuaca membuat upaya pencegahan dan penanganan gizi sering terhambat.
Tiong Ohang ke Longpangai itu kurang lebih 40 km. Dan 40 km tersebut itu tidak bisa sama sekali dilewati oleh kendaraan motor maupun mobil. Untuk akses fasilitas kesehatan, yaitu kita di masyarakat khususnya Kecamatan Longpari pada saat ini kita masih menggunakan akses jalur sungai. Pada saat pasien sakit, kemudian juga urgen, itu kita tengah malam, kadang subuh kita bawa pasien tersebut melalui sungai, maupun banjir seperti apa, karena namanya nyawa itu tetap kita tempuh. Dan saat ini kondisi untuk jalan ini bukan hanya untuk sembako dan BBM, tapi untuk meningkatkan ekonomi kita yang ada di perbatasan. Long Apari berada di wilayah hulu Sungai Mahakam, dikelilingi hutan lebat dan bentang alam yang masih alami. Keindahan alam ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi pelayanan kesehatan. Jarak yang jauh dari pusat kota membuat perjalanan menuju fasilitas rujukan memerlukan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung kondisi cuaca dan arus sungai. Bagi Bidan Awing, kondisi alam Long Apari adalah bagian dari realitas pengabdian. Di tengah keterbatasan akses dan tantangan alam, ia tetap bertahan, memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Sebab di wilayah ini, alam yang indah menuntut ketangguhan dan kehadiran tenaga kesehatan menjadi penopang utama harapan warga. Karena memang itu sudah ditugaskan, saya menerima dimanapun saya ditempatkan, saya menerima dimanapun ditempatkan. Tidak harus keinginan saya, karena dimanapun kan mungkin di Kecamatan Longpari ini lebih membutuhkan juga. Sebagai bidan yang bertugas di Puskesmas Tiong Ohang, Bidan Awing memikul tanggung jawab yang luas. Ia memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pendampingan persalinan, pelayanan nifas, hingga pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Kegiatan Posyandu juga menjadi bagian penting dari tugas Bidan Awing di Long Apari. Bersama rekan tenaga kesehatan, ia turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan layanan kesehatan ibu dan anak tetap berjalan meski di wilayah yang jauh dari pusat layanan. Dalam kegiatan ini, Bidan Awing melakukan pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi, serta penyuluhan gizi dan kesehatan. Atas nama anak Bianca, Posyandu menjadi ruang bertemunya pelayanan medis dan edukasi, tempat para ibu mendapatkan pengetahuan sekaligus pendampingan. Di balik keberlangsungan kegiatan Posyandu, terdapat peran penting kader Posyandu binaan bidan. Mereka adalah perpanjangan tangan tenaga kesehatan di tengah masyarakat yang memastikan pelayanan ibu dan anak tetap berjalan hingga ke tingkat paling dekat dengan warga. Binaan sendiri dia harus menguasai berapa ibu hamilnya dia, sampai berapa ibu hamil yang bermasalah. Kayak di Tonghang tadi kan ada satu yang di pemantauan ibu hamil yang bermasalah. Saya harus tahu berapa jumlah ibu hamil saya. Jadi kalaupun saya tahu, nanti kalau suatu saat kita kan sudah tahu. Kalau ada apa, hubungin kami, nanti kalau kami datangin ke rumahnya. Gitu juga dengan kampung-kampung lain, karena setiap kampung punya binaan sendiri. Jadi tetap kalau mereka membutuhkan kita, ya kita datangin, lihat dulu kalau bisa ditangani di rumah, kita tanganin, dikasih pengobatan. Kalau tidak, kita jemput bola, bawa ke puskesmas. Terus kalau implan, dia sampai 1 tahun pun tidak ada halangan. Jadi kerjasama dengan rekan sejawat menjadi kunci di tengah keterbatasan fasilitas dan medan yang menantang. Kolaborasi antar tenaga kesehatan membuat pelayanan lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap kegiatan Posyandu adalah upaya bersama untuk mencegah resiko kesehatan sejak dini. Dan bagi Bidan Awing, Posyandu bukan sekadar kegiatan rutin,
melainkan langkah penting menjaga masa depan. Meja penimbangan sederhana menjadi bukti bahwa Bidan Awing dan tim berupaya memastikan setiap ibu dan anak di Long Apari mendapat perhatian dan harapan untuk tumbuh lebih sehat. Sebagai bidan lapangan, tugas Bidan Awing tidak hanya berfokus pada pelayanan medis dan persalinan. Ia juga memikul tanggung jawab penting dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi ibu hamil, terutama di wilayah pedalaman seperti Long Apari yang memiliki keterbatasan akses informasi. Melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, hingga interaksi sehari-hari dengan masyarakat, Bidan Awing menjelaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, jarak kehamilan yang aman, serta pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Jadi bulan depan harus naik ya. Edukasi ini menjadi dasar pencegahan berbagai resiko, mulai dari anemia hingga gangguan pertumbuhan janin. Sudah USG? Belum. 12 minggu tuh wajib kita USG. 2 kali USG. Suka ngasih saran gitu. Jadi kayak apa kalau rasanya kayak gini langsung hubungi saya ya gitu. Gitu dia. Jadi apa sikap beliau tuh nggak pernah berubah dari dia dulu tugas di sana gitu. Jadi tetap dia tuh kayak misalnya kalau kita nggak tahu tuh dia tuh tipe orangnya tuh kayak langsung kalau nggak tahu ini kesini ya gitu, kasih tahu saya ya, chat ya, kasih tahu, datangi saya aja kayak gini kalau misalnya ada rasa sakit apa gitu. Iya, demi kamu. Tapi ini Bagi Bidan Awing, edukasi adalah bagian dari pengabdian jangka panjang. Dengan pengetahuan yang tepat, para ibu di Long Apari diharapkan mampu menjaga kesehatan reproduksi dan kehamilannya secara mandiri. Karena pencegahan selalu dimulai dari pemahaman yang benar. Layanan kesehatan bagi Bidan Awing tidak berhenti di Puskesmas Tiong Ohang saja, tetapi hingga ke pelosok kampung. Meski kini di setiap kampung telah ada bidan yang bertugas, namun tanggung jawab pelayanan kesehatan tetap berada dalam pengawasan Bidan Awing yang juga menjabat sebagai bidan koordinator di Puskesmas Tiong Ohang. Karena tanggung jawab itu, Bidan Awing kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan ibu hamil dan anak berada dalam kondisi baik. Kehadirannya bukan untuk menggantikan peran bidan kampung, melainkan untuk menguatkan, mendampingi, dan memastikan pelayanan berjalan dengan aman. Perjalanan menyusuri sungai, melewati riam-riam yang deras dan beresiko mematikan, harus ia tempuh. Arus sungai yang kuat, bebatuan yang tajam, dan cuaca yang tak menentu menjadikan akses menuju kampung-kampung terpencil penuh bahaya. Namun, bagi Bidan Awing, risiko itu tidak sebanding dengan kemungkinan kehilangan nyawa jika pelayanan kesehatan terlambat datang. Ia tetap berangkat, membawa perlengkapan medis sederhana dan harapan bagi para ibu hamil yang menunggu.
Mega. Mana kak? Ada berapa anak yang belum di sweeping? Oh iya ada dulu kak, ada 2 orang. Oh ya, yuk kita pergi sekarang. Ayo kak. Yuk. Selama bekerja sama Bidan Awing selaku koordinator bidan di Puskesmas Tiong Ohang dan pemegang program Juring, kerjasamanya sangat baik Bu, terutama pada saat posyandu setiap bulan rutin posyandunya. Cuman yang kendalanya seperti Sungai Mahakam yang pasang Bu. Besok Kak. Oh, jangan lupa kasih tahu ibunya besok. Jangan lupa ke posyandu ya. Setiap perjalanan adalah pertaruhan antara tugas dan keselamatan diri. Bagi Bidan Awing, melewati riam sungai bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan wujud komitmen, sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa ibu dan anak di pedalaman Long Apari tidak menghadapi resiko sendirian. Meski jalan menuju mereka penuh bahaya. Ini yang gua ambil telepon kayaknya nih. Ini yang Di Puskesmas Tiong Ohang, aktivitas Bidan Awing berlangsung di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas pemeriksaan yang terbatas dan peralatan medis yang sederhana menuntut ketelitian serta kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Meski demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap berjalan setiap hari. Bidan Awing melayani pemeriksaan kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta penanganan persalinan sesuai kemampuan fasilitas yang tersedia. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan alat pemeriksaan membuat deteksi resiko harus dilakukan secara cermat melalui observasi klinis dan pengalaman lapangan. Menyampaikan hasil evaluasinya. Waktu yang tepat, saya persilakan. Selain pelayanan medis, Bidan Awing juga melakukan pencatatan dan pelaporan kesehatan secara manual, memastikan data ibu hamil dan anak tetap terdokumentasi dengan baik. Di tengah keterbatasan ruang dan logistik, data tersebut menjadi pijakan penting dalam menentukan tindak lanjut pelayanan. Puskesmas Tiong Ohang di Long Apari telah ditetapkan sebagai puskesmas bertaraf nasional. Status ini menjadi pengakuan atas peran strategisnya dalam melayani kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Timur. Namun, di balik predikat tersebut, puskesmas yang dioperasionalkan sejak 2024 lalu masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala kami di sini sih untuk di peralatan di IGD-nya. Ada beberapa alat kami kemarin sih sebenarnya sudah ada dikasih dari Dinas Provinsi, namun karena listrik yang tidak stabil maka itu sering rusak. Dan kondisi sekarang ini sedang rusak. Dan untuk yang USG sendiri untuk ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil, padahal itu wajib harus ada di puskesmas dan kondisi saat ini sedang rusak. Kalau ambulan kami ada, tapi karena terbatas akses jalan ya, makanya kami cuma bisa sampai ke dermaga aja. Namun kesulitan untuk merujuk di sini sih perihal masalah aksesnya, Bu. Untuk aksesnya sendiri kita hanya bisa melalui sungai dan itu hanya bisa dilakukan pagi. Kalau sore sudah terkendala
waktu perjalanan yang jauh ke tempat rujuk. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana di Puskesmas Tiong Ohang, Bidan Awing tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Melalui pendampingan berkelanjutan dan kunjungan ke desa-desa, upaya pelayanan preventif tetap berjalan. Hasilnya, capaian imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Tiong Ohang berhasil melampaui target, menjadi bukti bahwa komitmen dan kedekatan dengan masyarakat mampu menghadirkan dampak nyata di tengah keterbatasan. Kalau Bidan Awing sih selama saya memimpin di sini, dari kinerjanya sangat baik, Bu. Capaian imunisasinya, kemudian pekerjaannya semuanya berjalan dengan baik. Makanya untuk saat ini saya memberi kepercayaan dia sebagai koordinator kebidanan juga sekaligus. Itu berdasarkan kinerja beliau yang sangat baik. Karena dedikasi dan kehadirannya yang konsisten di tengah keterbatasan wilayah, Bidan Awing tumbuh menjadi sosok yang dipercaya dan dicintai masyarakat Long Apari. Ia tidak hanya hadir sebagai tenaga kesehatan, tetapi sebagai pendamping yang selalu ada di saat paling dibutuhkan. Menyusuri sungai, menjangkau pelosok desa, dan memastikan ibu serta anak mendapatkan pelayanan yang layak. Kedekatan, ketulusan, dan komitmennya itulah yang membuat Bidan Awing dikenal sebagai bidan favorit di Long Apari. Bukan karena fasilitas yang dimiliki, melainkan karena hati yang ia hadirkan dalam setiap pengabdian. Jangankan melahirkan, ANC pasang implan pasti cari saya. Cari selalu, Bidan Awing kapan jadwalnya saya mau lepas implan. Bidan Awing kapan jadwalnya saya mau pemeriksaan buah hamil. Tapi kan karena mungkin saya kan egois, saya bilang, "Enggak apa-apa, datang aja, nanti ada teman-teman di sana." Karena semua bidan sama saja gitu. Saya mengucapkan terima kasih karena bidannya dia peka sama kita. Misalnya kita kan baru kan, kita nggak tahu, apalagi kita yang hamil pertama kan kita nggak tahu kayak gini. Jadi dia tuh udah peka karena kita sudah baru tuh, jadi dia tuh kayak mengayomi gitu, kasih tahu, kasih arahan gini. Itu kayak kalau mau ikut kelas ibu hamil di puskesmas nggak harus mesti pas tanggal itu gitu. Kalau memang ada rasanya sakit atau keluhannya langsung bisa aja ke rumah sakit gitu katanya. Meski harus terpisah dari keluarga, Bidan Awing meneguhkan hatinya bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh memilih siapa yang dilayani dan di mana ia harus hadir. Jarak dan kerinduan menjadi bagian dari pengabdian, karena baginya setiap ibu dan anak di pedalaman memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan dan harapan.